bulan ini bulan Rabiul Awal, di mana menurut sebagian besar ahli sejarah Rasulullah dilahirkan di bulan ini. Terlepas dari kontroversi antara yang merayakan dan tidak merayakan, tapi selalu kita yang dianggap seharusnya ya mencintai Rasulullah itu melebihi dari cinta kita terhadap orang lain, termasuk kepada keluarga kita sendiri, seharusnya selalu menggali, terlepas dari apakah itu di bulan kelahirannya atau bukan, ya kita harus menggali terus ya bagaimana Rasulullah manusia tersukses bukan hanya diakui oleh kita sebagai umat Islam ya, atau oleh Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu ala nabi. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah. Ya. Kalau di Al-Quran itu hanya 2 yang mendapatkan salawat dari Allah, yaitu Muhammad sebagai Rasulullah, dan yang kedua adalah orang-orang sabar. Jadi sangat istimewa ketika Allah itu menyatakan salawatnya. Dan selain dari kita dan Allah juga ternyata orang-orang non-muslim pun, para orientalis barat itu mengakui bahwa manusia tersukses adalah Nabi Muhammad. Dan di dalam bukunya Michael Hart, seorang ahli sejarah dunia, menempatkan Rasulullah ini di nomor 1, bahkan di atas Tuhannya sendiri yang dianggap sebagai Tuhannya, yaitu Nabi Isa. Nah, masalahnya kenapa kemudian kita lihat sekarang umat Islam menjadi umat yang terbelakang, bodoh, miskin dibandingkan dengan umat yang lain ya. Itu dikarenakan kita tidak mengambil Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh tauladan. Padahal Rasulullah itu diturunkan kepada kita untuk dijadikan contoh, bukan untuk sekedar dengar dongeng-dongeng dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu orangnya hebat, bahwa Rasulullah itu begini begitu, orangnya ganteng ya. Kalau kata sahabat, seperti kalau memandang Rasulullah itu seperti memandang bulan, lebih indah dari bulan, tampan, gagah, bahkan bisa menaklukkan ahli gulat di Mekah. Rasulullah menyatakan bahwa dia diberikan 10 kekuatan laki-laki. Begitu hebatnya Rasulullah, bukan untuk diceritakan saja, bukan, tapi harus kita masukkan ke dalam diri kita untuk dijadikan contoh. Kenapa Allah itu mengirimkan para rasul, nabi itu berupa manusia? Itu untuk dijadikan contoh, tidak mengirimkan malaikat. Ada dialognya di dalam Al-Quran. Ada orang-orang kafir yang menyatakan, kalau gitu kenapa Allah tidak menurunkan malaikat yang menjadi rasul, menjadi nabi? Kalau rasul, nabi itu dari kalangan malaikat, sudah beres semua ya. Tapi diberikan manusia itu untuk kita jadikan contoh dengan segala kelemahannya. Rasulullah juga terluka ya ketika dia hijrah ke Taif misalnya, atau di perang Uhud terluka ketika kalah. Jadi untuk dijadikan contoh. Nah, ini yang kemudian menjadikan umat Islam saat ini terbelakang, bodoh, miskin, ya karena kita tidak meniru. Dan mirisnya lagi, orang-orang non-muslim lah yang meniru Rasulullah. Ya banyak
Yang sebagian mereka akan masuk Islam, sebagian tetap tidak masuk Islam, tapi mereka mencontoh, mengakui kehebatan Rasulullah. Ya, jadi kalau kita mau menjadi umat yang sukses lagi kembali seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, khairu ummah, kita digelari loh oleh Allah ini sebagai khairu ummah, umat terbaik, tapi seperti jauh panggang dari api. Disebut oleh Allah khairu ummah, umat terbaik, tapi kenyataan sekarang ini ya seperti itu. Karena apa? Yang dijadikan contoh itu bukan Rasulullah, tetapi anak-anak kita lebih suka nonton film drakor misalnya, yang mengambil panutan, mengambil contoh bukan dari kalangan pejuang-pejuang Islam. Padahal nggak kurang yang namanya superhero, Superman itu ada di dalam Islam ini. Tapi kita membiarkan, bahkan bukan anak-anak kita saja, diri kita pun ya banyak yang mengidolakan orang-orang non-muslim. Oleh karena itu ya, sekedar sebagai pengingat buat diri saya pribadi, buat kita semua, ayo kembali kita pelajari sirah nabawiyah. Barangkali di rumah-rumah kita nggak ada tuh buku tentang sirah nabawiyah, tentang jejak perjuangan Rasulullah. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencontoh orang tersukses sepanjang sejarah manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Rasulullah itu sebagai manusia tersukses, sementara kita nggak punya bukunya. Kita makan mahal, kita bepergian, tapi di rumah kita nggak ada buku tentang perjuangan Rasulullah. Aneh. Terus kita masih mau minta berdoa, minta masuk surga yang di sana ada telaga Kausar yang dipegang oleh Rasulullah. Naif rasanya kalau kita berharap berkumpul, bertemu dengan Rasulullah, diberikan air dari tenaga Al-Kausar, tapi sementara kita nggak mau tahu tentang dirinya. Padahal dia sendiri adalah manusia yang paling mencintai kita, Rasulullah itu. Melebihi cinta orang tua kita terhadap kita, melebihi cintanya suami atau istri terhadap kita, mencintai kita melebihi dari anak-anak kita sendiri. Sampai ketika ajalnya saja, dia minta sama Jibril untuk kesulitan dalam menghadapi ajal ditimpakan kepada dirinya, supaya umatnya tidak merasakan kesakitan dalam sakaratul maut. Ya, jadi jangan mimpi kalau kita mau berkumpul bertemu dengan Rasulullah di surganya, sementara kita nggak mau belajar, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, nggak mau mengikuti ajaran-ajarannya, ya. Malah sering kita mengutamakan aturan peraturan dari manusia ya daripada dari Allah dan Rasulnya.